Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu Bapak Nurkolis sekalian Ibu Siti Komariah. Di sini kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai yang kemarin sudah kita gali masalah catatan kepada Bapak Nurkolis. Di sini kami akan memberikan feedback atau memberikan sedikit penjelasan agar ketika Bapak Nurkolis melakukan ibadah haji nantinya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Di sini kami akan menjelaskan 3 produk. Yang pertama yaitu poster mengenai waspada penyakit jantung koroner. Yang kedua mengenai makanan diet pada penderita jantung koroner. Dan yang terakhir mengenai isi piringku. Yang pertama mengenai waspada penyakit jantung koroner akan dijelaskan oleh Saudari Aslin. Monggo Saudari Aslin, saya perkenankan untuk menjelaskan posternya. Terima kasih. Sebelumnya Lukman yang figura poster penyakit jantung koroner sekarang dipegang Lukman atau di Bapak Nurkolis? Ini di samping bapaknya. Oh gitu. Gitu. Ini ya ini. Ini saya share screen file itunya aja ya? Ya. Atau kita aja ya? Ya. Sudah keluar ya? Share screen saya. Ya. Baik. Nah, ini posternya udah dipegang bapaknya. Iya, baik. Saya mulai ya Pak. Ini dimulai dari ini kan bapaknya dulu pernah punya riwayat jantung koroner pada tahun 2010 dan 2018 nih Pak. Nah sebenarnya apa sih penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner itu suatu penyakit yang menyerang jantung. Itu di jantung itu kan ada kayak pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang di jantung itu ada sumbatan gitu, Pak. Nah, tanda-tandanya itu ada nyeri atau sakit di bagian dada. Yang nyerinya itu khas, Pak. Nyerinya biasanya menjalar ke bahu atau ke telinga. Kemudian bisa sesak nafas seperti Bapak yang alami dulu. Kemudian serangan jantung. Nah, kejadian penyakit jantung koroner ini terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga penyakit ini tuh perlu diwaspadai karena sering menjadi penyakit yang tiba-tiba orang yang kena jantung koroner tiba-tiba meninggal seperti itu. Nah, kemudian cara untuk mencegahnya itu yang pertama harus pola hidup sehat, Pak.
Nah, pola hidup yang sehat di sini bisa dilakukan, saya singkat dengan sehat. S yang pertama itu seimbangkan gizi, Pak. Jadi makannya itu yang baik, nggak boleh yang berlemak-lemak, bersantan, gitu Pak. Kemudian E, menyahkan rokok. Bapak di sini kan tidak merokok ya. Kemudian H, itu hindari stres. Bapaknya nggak boleh stres terlalu berlebihan. Kemudian awasi tekanan darah. Nah, di sini awasi tekanan darah bisa dilakukan di klinik atau puskesmas atau itu tempat pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian T yang terakhir yaitu teratur olahraga. Olahraga yang dimaksud di sini tidak harus dengan berlari atau bersepeda. Pokoknya bapaknya ini beraktivitas fisik. Terus juga tambahan bapaknya kan bekerja sebagai petani ya Pak. Itu bisa itu teratur ya Pak. Itu ke sawah gitu Pak. 1 minggu bisa sampai 3 kali. Setiap hari. Oh, setiap hari. Setiap hari. Oke. Kemudian ketika ada tanda-tanda dari penyakit jantung koroner ini seperti nyeri dada, di bagian dada itu sakit, kemudian sesak nafas, itu harus langsung dikonsultasikan ke dokter. Tidak boleh diobati sendiri. Gitu. Karena nanti kalau diobati sendiri itu takutnya pengobatan yang diberikan itu tidak cocok dengan keadaan tubuh Bapak saat itu. Jadi harus dikonsultasikan ke dokter, bisa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat atau klinik seperti itu. Mungkin untuk produk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Lukman atau Arin. Silakan. Terima kasih Saudari Aslin sudah menjelaskan mengenai poster waspada penyakit jantung koroner dan pencegahannya. Kemudian poster yang kedua akan dijelaskan oleh Saudari Arin mengenai diet pada jantung koroner. Kepada Saudari Arin saya persilakan. Ya, baik Pak. Saya akan menjelaskan poster tentang diet pada jantung koroner. Nah, saya akan memberi penjelasan dulu tentang diet. Diet ini adalah pola makan yang diatur dengan cara membatasi cara penggunaannya. Nah, di sini di poster ini ada beberapa makanan yang harus dibatasi. Ada beberapa makanan yang dibatasi penggunaan. Yang pertama ini ada garam. Nah, garam ini setiap harinya maksimal sebanyak setengah sendok makan atau 1 sendok teh. Kemudian yang kedua ada makanan yang mengandung gas seperti kol, lobak, nangka muda. Kemudian yang dikurangi juga seperti minuman kopi dan minuman yang beralkohol. Kemudian makanan yang berlemak itu juga harus dibatasi ya Pak, seperti daging atau ikan segar, kemudian seperti ayam dan lain-lain. Kemudian ada juga makanan seperti cabai atau bumbu-bumbu yang dapat merangsang, itu sebaiknya juga dihindari. Kemudian jika mempunyai badan yang gemuk atau obesitas,
jumlah makanan pokok seperti hidrat itu juga dikurangi, seperti contohnya ada beras, roti, mie, kentang, bihun, biskuit, dan tepung-tepungan. Kemudian ada juga makanan gorengan seperti terong goreng atau tempe goreng gitu-gitu dibatasi. Kemudian ada juga makanan seperti nangka masak, durian, dan alpukat. Kemudian ada juga makanan yang sebaiknya dipilih ini yang mudah dicerna dan tidak merangsang, contohnya ada semangka, pepaya, seperti itu, Pak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Lukman. Ya, terima kasih kepada Saudari Arin sudah menjelaskan mengenai diet pada jantung koroner. Jadi di situ tadi sama Saudari Arin, Pak, sudah dijelaskan ketika makan itu makanan yang harus dikurangi. Jadi kayak garam itu harus dikurangi. Kemudian minum kopinya juga harus dikurangi. Kemudian makanan-makanan yang berlemak juga harus dikurangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi piringku. Apa sih isi piringku itu? Isi piringku itu adalah sebuah edukasi di mana dalam satu piring itu harus ada makanan pokok, harus ada nasi, harus ada lauk pauknya, juga harus ada buahnya, dan harus ada sayurnya. Jadi ketika kita makan itu kita bisa mencapai gizi yang seimbang. Jadi tidak kebanyakan karbohidrat, kemudian kurang pada proteinnya, kemudian sayurnya kurang, vitaminnya juga kurang. Jadi dalam sekali makan itu akan harus ada isinya. Yang pertama ini, Pak. Yang pertama harus ada Yang pertama harus ada nasinya. Jadi ini nasi. Harus ada nasinya. Kemudian harus ada ayamnya atau protein. Ini ada gambarnya, Pak. Di sini proteinnya bisa ayam, bisa atau apa yang lainnya. Kemudian harus ada sayur-sayurnya. Lah ini kayak sayur-sayurnya. Ini ada apa ini kubis, ini ada wortelnya. Nah, kemudian juga harus ada buah-buahnya. Nah, ini misal buahnya pisang. Lah ini, Pak, ya. Jadi ini ketika sarapan bapaknya harus makan makanan yang bergizi seimbang. Jadi itu ada proteinnya, ada ayamnya. Kemudian nasi itu ada karbohidratnya. Kemudian ada sayur-sayurnya itu ada wortel. Lah kemudian ada buahnya itu ada pisang. Kemudian waktu makan siang sama, Pak. Waktu makan siang misalnya diganti dengan tempe, misalnya ayamnya udah habis, kemudian diganti dengan tempe, misal ini tempe. Kemudian nanti sayurnya misal dikasih tomat ini ya, Pak, ya, dikasih tomat seperti itu. Jadi dalam satu piring itu harus ada ayam sebagai proteinnya, harus ada buah sebagai vitaminnya, dan juga harus ada sayur-sayurannya sebagai seratnya. Jadi bapaknya itu pas bisa nggak kekurangan gizi. Jadi dalam satu piring itu isinya lengkap, ada protein, ada karbohidrat, ada vitaminnya. Seperti itu, Pak. Jadi sama nanti waktu makan malam juga sama seperti itu, harus gizinya harus imbang seperti itu, Pak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan penjelasan atau edukasi kepada calon jamaah haji. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Nurkoli selaku calon jamaah haji. Amin. Di sini kami perwakilan dari jurusan farmasi dan jurusan kedokteran
dari Fakultas Kedokteran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya sudah mengganggu waktu dari Bapak Nurpolis maupun Ibu Siti Komaria. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak nggih. Semoga apa yang waktu yang diluangkan Bapak Nurpolis maupun Ibu Siti Komaria bisa bermanfaat bagi kita semua maupun bagi Bapak Nurpolis. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin dari teman-teman mau disampaikan. Insya Allah sudah, Lukman, cukup. Mungkin cukup ini saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saiki